SMA Negeri 1 Punju dengan bangga mempersembahkan video kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Rekayasa Teknologi. Pada proyek kali ini, siswa akan melakukan eksplorasi dan mengulas penerapan Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali siswa dengan pemahaman tentang bagaimana teknologi modern dapat mempengaruhi dan meningkatkan kualitas hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tunggu dulu. Nah, ini nanti kalau Bu Fitri tanya gimana kabarnya, yang sehat, semangat, terus lagi lope-lope berbunga-bunga, jawabnya berarti kalau agak sakit, kurang semangat, berarti jawabnya kalau yang lagi sakit, nggak semangat, dan tidak mengerjakan tugas, nah berarti jawabnya gini. Siap ya, coba Bu Fitri tanya dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada kegiatan kali ini diawali dengan berdoa, kemudian dilanjutkan dengan ice breaking dan kesepakatan kelas. Kesepakatan yang pertama yaitu saling menghargai dan tidak menggunakan gawai ketika pembelajaran berlangsung kecuali ada instruksi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai rekayasa teknologi, khususnya the Internet of Things. Siapa yang tahu rekayasa teknologi? Baik, Clarita. Siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai rekayasa teknologi. Ketangguhan teknologi pada masa sekarang sehingga menghasilkan sebuah teknologi yang luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk Clarita. Mau tanya contoh dari rekayasa teknologi. Siapa yang bisa? Baik, Heru. Tempat sampah otomatis. Tempat sampah otomatis. Oke, tepuk tangan untuk Heru. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran ini ada QR code ya yang berisi tentang asesmen awal. Ada soal-soal yang untuk menilai kemampuan sampean di awal. Sebenarnya sejauh mana kemampuan sampean atau pengetahuan kalian terkait rekayasa teknologi. Silakan di scan QR code-nya. Sudah selesai anak-anak? Baik. Nah, di sini ada ilustrasi ya. Coba dibaca dengan keras. Kita. Pada kesempatan kali ini, guru tidak hanya memberikan makna atau definisi mengenai IoT, melainkan juga melatih siswa untuk mengaitkan IoT terhadap kehidupan sehari-hari agar pembelajaran lebih bermakna dan relevan dengan kehidupannya. Kalian ingin membantu Aris untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jikalau saya menjadi tetangga Aris, yang akan saya lakukan adalah membantu mengangkat jemuran Aris, memindahkan ke tempat yang lebih teduh agar tidak terkena hujan. Oke, tepuk tangan untuk Arta, tetangga yang baik. Sebagai tetangga yang baik, kita itu harus membantu. Karena kita itu makhluk sosial, jadi harus saling membantu. Nah, bagaimana caranya agar tindakan mengangkat jemuran itu bisa lebih praktis? Siapa yang punya ide? Baik, Clarita. Manfaatkan dari rekayasa teknologi yang sebelumnya, kita bisa bikin pengangkat jemuran otomatis dengan menggunakan sensor air hujan. Jadi nanti seumpama ada air hujan, sensor tersebut akan bereaksi lalu mengangkat jemuran secara otomatis ke dalam rumah. Oke, tepuk tangan untuk Clarita. Nah, jadi seperti itu ya. Salah satu contoh dari rekayasa teknologi di mana sebagai tetangga yang baik nanti bisa memanfaatkan sensor air hujan untuk memindahkan jemuran dari luar ke dalam rumah. Nah, apa sih berpikir komputasional itu? Coba dibaca Eko. Atau computational thinking adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Nah, atau untuk lebih jelasnya ada. Siswa juga diberikan kesempatan untuk melihat beberapa contoh dari IoT atau rekayasa teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti berisi tentang soal-soal yang berkaitan dengan berpikir komputasional dan juga tentang
Internet of Things. Guru juga memberikan lembar kerja untuk dikerjakan siswa secara mandiri. Dengan demikian, guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Susah atau tidak soalnya? Lumayan. Kita bagi kelompok dulu. Ya. Coba Bu Fitri cek barangkali ada yang ketinggalan atau tersesat di kelompok lain ya, sesuai dengan namanya ini. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 4? Oke. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, sekarang silahkan diskusi untuk membuat rekayasa teknologi. Gimana kalau bikin dispenser air minum? Jadi nanti kalau gelasnya dimasukin nanti otomatis airnya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kelompok 4, sudah diskusi? Masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya untuk mendapat tanggapan dari teman kelasnya. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Selanjutnya, guru mendampingi siswa dalam pembuatan proyek yang telah disepakati. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke Membuat tempat sampah otomatis dengan menggunakan sensor. Cara kerjanya dengan mencolokkan adaptor ke stop kontak, lalu mendekatkan tangan ke sensor, maka akan tempat sampahnya akan terbuka dan menutup sendiri. tanah untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pompa air otomatis. Di sini saya bersama 4 rekan saya menggunakan adaptor. Di sini ada sensor, kita bisa langsung meletakkannya di sini. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi Yang meriah. Oke anak-anak, kemarin kita sudah melakukan gelar karya atau pameran. Gimana rasanya, seru atau tidak? Seru atau seru banget? Setelah kalian sudah menjawab pertanyaan tersebut, Bu Fitri ingin bertanya. Selama proses P5 kemarin, apa kesulitan terbesar yang kalian hadapi? Baik, Arinda. Kesulitan saya dalam menggunakan alat solder karena saya baru pertama kali menggunakan alat tersebut, jadi saya merasa agak kaku gitu. Oke,
Jadi permasalahan utamanya terletak pada baru mengenal alat solder tersebut. Baik, terima kasih Ari. Oke, kalau tadi tentang kesulitan, sekarang Bu Fitri juga mau bertanya, ya. Apa sih hal yang membuat kalian itu merasa tertarik atau merasa seru dengan pameran atau kegiatan P5 kemarin? Siapa yang ingin berpendapat? Baik, Yohana. Saya jadi bisa tahu bahwa alat canggih itu bisa dibuat secara mandiri. Oke, tepuk tangan untuk Yohana. Cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Saja, silakan membuat daftar tersebut agar mendapat saran, ya, saran dari kelompok lain. Jadi apa yang sudah kalian tulis itu nanti bisa ditukarkan dengan kelompok lain untuk mendapatkan saran, masukan, dan kritik. Paham anak-anak? Kemarin yang membuat stand kita rame itu apa ya? Kemarin itu yang membuat stand kita rame itu karena alat yang telah kita buat itu berbeda dengan kelas lainnya, sehingga itu menarik perhatian pengunjung untuk lebih banyak datang di stand kita. Oke anak-anak, sekarang silakan kalian berkelompok membuat pohon masalah sebagaimana yang sudah kita lakukan di awal. Nah, sekarang untuk sebagai dalam rangka tindak lanjut, ya, untuk tindak lanjut maka silakan membuat pohon masalah lagi. Paham anak-anak? Silakan.